Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabil qadatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa'aula ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bittaqullahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Mukasyah radhiyallahu anhu, Kampung Pinatan, Kampah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, ini takdir Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh dengan rahmat, barakat, dan di akhir diberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa di awal pembicaraannya dimulai dengan memuja dan memuji Allah, dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberikan syariat ini untuk senantiasa menambah kebaikan kita untuk hari ini dan lebih-lebih lagi untuk hari akhirat nanti. Semoga hati kita senantiasa terpaut dengan cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ikhlas itu berat, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang hebat, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 2011, 161 Hijriah. Imam yang merupakan salah satu dari 4 imam rujukan fatwa di zaman itu. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Malik di Hijaz, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Al-Auza'i di Syam. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu atau ashadda alayya min niyyatin. Tidak ada yang lebih sulit aku rawat, aku pelihara daripada niatku. Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, salah seorang dari 4 imam fikih yang masyhur. Ada yang hafal mazhab yang 4? Yang hafal tunjuk tangan. Mazhab fikih yang 4. Imam mazhab yang 4.
Tak ada yang tahu. Kan tak belajar mazhab si kecondor. Hah? Tak apa mazhab? Apa aja Ustaz? Ha? Tak apa imam mazhab yang pek? Abi dek lamang, dek lamang. Ada yang tahu? Ha? Imam Syafi'i itu Imam Hambali mantap. Hanafi, Maliki. Tak ada topik cik no. Itu tak namanya mazhabnya loh, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab mazhab Hanafi nama imamnya Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i nama imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Hambali nama imamnya Ahmad bin Hanbal. Mazhab Maliki nama imamnya Malik ibn Anas. Ulang lihat imam mazhab yang empat tadi. Yang pertama Abu, yang kedua Imam Malik, mantap. Tiga Asy-Syafi'i, mantap. Yang kelima empat nah. Yang kelima ada dua orang. Yang keempat Ahmad bin Hanbal. Taib. Kamai Masya Allah. Ini yang buku kadang kah? Masya Allah. Fadhal. Zakat. Dia lupa usul anda dia apa dong? Ada nama ulang? Tak ada orang. Alhamdulillah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab yang empat, mengatakan an-niyatu hiyal khinaq, yaitu yang menyesakkan nafas orang-orang saleh. Kalau awaknya tak juga ikhlas dia, tak tasono hilang ikhlas dia. Samun. Tapi mereka merasakan beratnya itu, beratnya ikhlas. Oleh itu ikhwani fillah, Allah jadikan balasan untuk orang-orang ikhlas itu balasan yang luar biasa. Coba lihat, ada 7 golongan yang dilindungi pada hari kiamat di padang mahsyar dari teriknya matahari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa aja? Baik. Saya sampai dengan 7 golongan yang dapat perlindungan tu. 7 golongan yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Cik yo nak be? Subhanallah. Siapa nak be? Tak jurah, tak pejak ada dulu. Satu, imamun adil. Sudah itu syabun nasha'a fi ibadatillah. Terus wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fala ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fa'adat ayna. Wa rajulun da'athum ra'atun zatu hasabin wa jamal faqala inni akhafullah. Jelas? Semua ini adalah orang-orang ikhlas. Satu, imamun adil,
imam, pemimpin yang adil. Tidak akan dapat pemimpin adil kecuali pemimpin yang ikhlas dalam menjaga rakyatnya. Kalau ada tabayang boleh modal, ada citur, kan ya? Kalau masih berlumba je pun nak jadi, alunya ada citur ikhlas. Ya tak? Berlumba je pun nak jadi, alun jadi, nak ikan masuk adil dulu. Apalagi kalau pakai bayu. Ada pula lagi pakai bayu. Ila insya-Allah. Kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid. Kenapa masjid? Sebab masjid adalah tempat yang paling mendekatkan kepada Allah. Makanya orang yang menjadikan kuburan tempat berpaut hatinya, jangan harapkan ikhlas. Tak ada ikhlas. Karena hatinya bercabang. Hatinya bercabang. Ia mencintai Allah, tapi lebih mencintai wali. Kemudian orang yang bersedekah tidak tahu tangan kiri apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, dia sembunyikannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak tahu orang. Kemudian anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda bisa taat itu karena ikhlas. Sebab sepaya-paya taat tu kata mudur dia. Kan ya? Mungkin lalu dah mau pergi haji kalau lalu sampai 40 tahun umurnya. Payah bawa ke pergi haji dulu. Ya kan ya? Nyebai niat je buat apa maksiat tu. Asyik ini lah tua. Anda dapat pergi haji lah. Nanti 25 tahun. Nyata lu kata mana awak nak pergi lalu sampai umur 40. Kalau ada je niat buat dosa, tu tidak mau pergi. Kalau pergi haji lah, niat buat dosa masih ada. Baik. Rajulun zakarallah khalian. Orang yang berzikir pada Allah di saat sendiri, fafadat aina, mengalir air matanya. Air mata apa? Air mata rindu pada Allah. Kalau ikut-ikut orang nangis banyak misalnya, atau boleh bawang di motor lah. Tapi kalau yang benar-benar ketika sendiri, makanya Allah beri balas dengan la tamassun nar ainan bakat min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang ketujuh, seorang seorang laki-laki diajak bermaksiat oleh perempuan cantik dan punya jabatan. Ancak jale cinan wade, cinan matuk kanan, cinan matuk kanan, ancak cinan selewok kanan, lama. Pangkat membuat dia aman dari tuntutan. Nya kalau beko dilaporkan laki gubernur, laki bupati, laki ajo, kan ya? Sebagaimana Zulaikha terlindungi karena suaminya raja. Padahal dia yang salah, Yusuf yang masuk penjara. Yusuf yang menolak, Yusuf pula nak tahan. Kan ya? Makanya disebut oleh Nabi zatu hasabin wa jamal. Punya jabatan untuk melindunginya dan punya kecantikan untuk menarik dirinya. Tapi apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah. Saya takut pada Allah, dia tidak mau. Tidak bisa lakukan itu kecuali oleh orang yang ikhlas. Kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Itu juga kisah-kisah ikhlas. Yang satu ada yang ingat kisah yang 3 ni? Yang satu apa amalannya? Lupa je sodo. Isu je beli beri ayo lu. Abi lupa kaji. 6. Satu orang yang punya ayah dan ibu yang setiap hari disiapkannya makanannya. Suatu hari terlambatnya pulang bawa susu.
Lolok ayah jama, ayah dan maknya dia tidur, tapi dia pertama tidak mau dia bangunkan, takut mengganggu tidur orang tuanya. Awak bosu amat bukan lolok je ayah ke ya, ayah bosu kan lolok tak mencak-mencak kayaknya, nak boleh gulung, tak tahu nanti ayah jago dulu, nak boleh buku sah. Ini ndak, anak dan istrinya lapar menangis, tapi dia tak bangunkan orang tuanya. Dan mereka tidak mau pula makan dulu sebelum ayah dan ibunya makan. Ndak. Boleh tolong. Ndak masuk awak ni. Ndak masuk dah. Masuk nominasi ndak. Kan dak lulu amak pada bini dak ada citor. Yang kada dak lu bini pada. Jadi pola bini pada amak. Hanya bini tu dia dapat lah anak macam itunya, gue minta macam itu dah. Jadi kalau nak Cina dapat lagi dapat anak macam ni ke awak, macam itu lu suruh belaki awak ke amaknya. Tak berontaknya. Lihat kaum muslimin, akhirnya Allah gerakkan sedikit. Kalau kau tahu itu ikhlas karenamu, maka keluarkan kamu, diberikan. Yang satu lagi, yang satu. Dia punya anak paman yang cantik dan menarik. Pernah dia lamar tapi ditolak. Pas di musim paceklik, musim susah, datanglah anak itu minta pinjamkan uang. Ini oleh babiti, saya mau dengan syarat engkau serahkan dirimu padaku. Dalam keadaan terpaksa, anak paman itu menerima. Tapi di saat akan terjadi, tak ada lagi yang menghalangi kecuali Allah tabaraka wa taala. Dia katakan ittaqillah la taquddannal khatama illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan coba-coba melakukan kecuali dengan hak, dengan nikah. Lalu dia tinggalkan, mendengar ittaqillah dengan ikhlas dia tinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, juga uangnya tidak dikembalikan lagi, karena gara-gara uang itu dia bikin dosa. Jadi kalau ada kok motor atau gitu buat dosa, buang motor dulu. Kok gitar atau buat dosa, buang gitar dulu. Kan ya? Kok bini? Kok bini atau gedenya buat dosa aja? Buang juga ni ron. Tapi jarang bisa juga hanya kan. Tapi kalau ada bisa dibeki, ya tidak apa jarang. Kalau bisa diperbaiki. Ma'asyarul kiram. Yang ketiga, akhirnya Allah, ya Allah kalau kau tahu aku melakukan benar-benar karenamu, susah nak meninggal kau itu dulu. Susah, berat, tapi mereka bisa, sehingga Allah berikan mereka kelapangan dan keselamatan. Yang ketiga, seorang punya anak buah, bekerja dengannya dengan upah. Tiba-tiba sang anak buah ini pergi tanpa pamit dan belum menerima gaji. Awak kalau sampai nak buat pergi selalu nerima gaji, alhamdulillah, jelek balik jong lainnya. Kan ya? Itu rata-rata manusia. Tapi yang ini ndak ikhlas. Lalu upah ini ndaklah banyak segantangnya. Segantang. Tahu segantangnya? 1 sak gandum, lalu dia kembangkan, tanam gandum, dijual, habis itu dibelikan ke kambing. Ayatnya dia ikhlas gaknya, berkembang pula sapi itu sampai 1 lembah itu penuh dengan kambing tadi. Dah berapa tahun datang orang tu, datang, "Cum, upada alu lembah ayu lehnya." Apa kata Ju tadi? Ya, tak ngiwangi kok ngelawak ngiwangi lho kan? Enggak. Nampak dan kambing yang di lembah itu, kambing yang di lembah itu, iya, itu upahmu semuanya. Jarang raju cuma ende nomor. Enggak kan terbayang, dikiranya berolok-olok. Atas kharum ini, apakah kamu enggak mencela berolok-olok? Saya tidak berolok-olok. Benar-benar itu milikmu. Masya Allah, tidaklah ada tanya-tanya berapa biaya operasional. Tak ada, basa-basi dibawa semuanya. Tolong je.
Awak melihat awak selama kau tak berubah dah. Sudah itu diangkui sudah, tak ada basa-basi kan dah. Sudah lenyolai, tak jolib, tak minta izin. Sudah itulah paling awak haratonya di bosodo. Ayat yang mau. Enggak awak lah model sih, berat ujiannya. Tapi apa? Dia sanggup. Artinya ya Allah, kalau seandainya engkau tahu bahwa itu ikhlas kulakukan karenamu, selamatkan kami mimma nahnu fihi. Allah selamatkan. Jadi ikhlas itu karena berat, maka timbangannya sangat berat. Makanya kaum muslimin, apa ikhlas itu? Para ulama susah mendefinisikan ikhlas. Ya, definisi sederhana. Ayastawiya sirruka wa alanuk. Yaitu sama keadaanmu ketika sendiri atau ketika berada bersama orang lain. Itulah ikhlas. Sama ketika sendiri dan ketika bersama. Kok sujud ketika sholat sorang-sorang panjang, tengah sama macam itu juga, atau sebaliknya. Tapi ketika bersama tak kena lamur, ketika sorang tak kena laju. Barangkali wallahu alam. Sah? Yang kedua, tarku nazaril khalq limudawamati nazaril khaliq. Mengabaikan pandangan makhluk karena mengutamakan pandangan sang khaliq. Artinya apa? Dipuji tak dipuji, kita tetap melakukan. Diangkat, diapresiasi, atau ketika diturunkan, sama mundur semangat. Makanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika dia berperang tak pernah kalah. Setiap pimpin perang tak pernah kalah sejak zaman jahiliyah. Akhirnya Umar khawatir. Coba lihat bagaimana Umar menjaga akidah umat agar tidak mengkultuskan orang. Awak besok aku boleh jadi keramat aja lah. Tak kira besoknya ke dapur, besok nak keramat lah. Tiba kuburan besok bah. Umar radhiyallahu anhu dilihatnya dalam setiap peperangan menang terus. Coba bayangkan 15.000 pasukannya ketika di perang Mu'tah menghadapi 300.000 orang pasukan, bisa kalah 300.000 melalui 15.000. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu perintah untuk Khalid diganti. Di atas puncak prestasi tiba-tiba diganti. Masya Allah, ada je nanti tersinggung di antara anak buahnya. Apa je panglima? Apa je panglima? Jadi panglima menjadi pasukan biasa. Amo je pergi jihad lah. Apa kata Khalid bin Walid? Saya berjihad lillah, bukan untuk Umar. Jadi dimanapun posisi saya diletakkan, saya berjihad lillah. Karena yang dinilai Allah bukan posisinya, tapi apa yang ada dalam hatinya, niatnya. Sahih? Kan dia tak? Yang syahid tak duli nak jenderal, nak kopral, yang syahid tetap masuk surga tanpa hisab, kecuali kalau ada hutang. Aku nampak ya Asia. Ya, kecuali kalau ada hutang. Jadi kalau ada hutang copet selesai, atau copet diikhlaskan. Semua diikhlaskan. Ma'asyarul kiram. Jadi berat. Ikhlas itu berat, tetapi timbangannya sangat berat. Dialah punca segala kebaikan dunia akhirat. Karena azan, kita dengar azan dulu ya. Nanti kita sambung. InsyaAllah tidak berat-berat. Nah,
Allah berallah. أشهد أن أشهد أن اللهم رب Baik, ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi tadi para ulama-ulama besar mengatakan ikhlas itu berat, menyesakkan nafas. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, fa inna niyata taqallabu alayya, dia selalu berubah-ubah. Dan kalau dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang ikhlas itu punya rahasia. Kalau kita amati Al-Quran dan hadis, pertama ayat tadi yang dibaca oleh imam, ada imam baca ayat pertama? Oh bukan, kemarin dalam surat lam yakunil ladzina kafaru al-bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah, sebab misi hidup ini semuanya wa ma khalaqtul
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Bagaimana beribadah pula? Mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Lalu apa yang membuat orang ikhlas? Supaya ikhlas itu mudah, ikhlas itu didapat, maka sebab pertama kalau tak amati Al-Quran dan Sunnah, semuanya mengatakan ikhlas itu tak mungkin didapat kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Mukhlishina lahuddin, sambung, hunafa. Apa makna hunafa? Orang yang bertauhid. Kalau kita tafsirnya dilihat di Ibnu Katsir misalnya atau lain, ma'ilun minasyirki ila tauhid, yaitu condong dari syirik ke tauhid. Artinya hunafa, hanif adalah orang yang bersih, orang yang mengikhlaskan, orang yang tulus, orang yang memurnikan tauhid. Kita lihat lagi, orang beribadah yang mau ikhlas adalah orang yang bertauhid, seperti dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi semuanya menjadi mudah ketika kita bertauhid. Maka benarkan tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka minasyirk. Saya adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan amalan, melakukan syirik kepada aku pada amalan itu, aku tinggalkan dia dengan syiriknya. Makanya amalan sebesar apapun tapi tidak ikhlas, tidak ada tauhid di dalamnya, menjadi habaan mansurah, menjadi seperti debu yang ditebangkan angin. Tahu tidak debu diterbangkan angin? Bisa ditangkap? Coba buat nanti lomba menangkap debu. Susah. Hilang. Walaupun sebesar gunung Hama, walaupun sebesar langit dan bumi amalan kita, tapi kalau tidak bertauhid, maka tak akan ikhlas. Oleh sebab itu, semua perkara yang bisa merusak tauhid wajib dijauhi. Jauhi. Seperti mengambil perantara antara kita dengan Allah, atau meyakini sesuatu yang merupakan hak Allah pada hamba-hamba Allah, sekalipun itu pada malaikat, sekalipun itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dijauhi. Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang itu ringan dan ikhlas adalah yakin akan pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di pertemuan itu tak ada yang tersembunyi. Yang ikhlas akan nampak, yang tidak ikhlas akan terkuak. Maka tahu tidak kalian siapa orang yang pertama dimasukkan ke neraka dari orang-orang yang beriman? Orang yang amalannya besar-besar, amalan yang sangat tinggi nilai. Siapa? Satu, qari'ul Quran, alim, ulama. Kedua,
Kedua, orang yang mati syahid. Besar amalnya? Besar. Dia menafkahkan dirinya di jalan Allah dan hartanya. Awak menafkahkan sebagian hartanya payah kan? Ambil api tidak 50.000, dah 5 juta, entak-entak kaki. Susah. Ini enggak, jiwanya, hartanya diserahkan kepada Allah. Besar? Besar. Yang ketiga, orang yang rajin berinfak sana sini, dermawan. Jadi orang-orang yang hebat-hebat ini bukan langsung selamat, berbahaya. Makanya Imam Ahmad ketika gharghar, datang syaitan kepadanya. Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad, kamu selamat dari saya Ahmad. Kata Imam Ahmad, belum. La ba'du, la ba'du. Sampai kapan baru aman? Setelah kaki kita masuk ke dalam surga. Kalau masih dunia tidak ada aman. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa kata Nabi? Yu'ta biqari'il Qur'an yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat datangkan qari'. Sebelumnya Nabi SAW mengatakan awwalu ma tusa'aru alaihi yaumil qiyamah. Orang yang pertama dinyalakan api neraka baginya, yang pertama adalah qari'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Wa yu'allimu, dan mengajarkannya. Fa yu'ta bihi fa arafahu Allah ni'am fa arafaha. Allah lihatkan, Allah baca kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kau aku mudahkan menghafal Quran, iya. Kau dapat ini dan itu dari, iya. Semuanya nikmat yang ada di dunia yang dia dapatkan dengan Al-Quranul Karim atau dengan selainnya, diakui. Ya. Madza fa'alta bidzalik? Apa yang kau amalkan dengan Al-Quran yang kau hafalkan? Apa katanya? Qara'tu fikal Qur'an wa aqra'tuhu. Saya baca Al-Quran di jalanmu dan aku ajarkan orang baca Al-Quran karenamu. Allah tahu tidak isi hatinya? Tahu tidak? Kalau Allah tahu tidak bisa kita berbohong lagi. Kadzabta, kamu bohong. Innama qara'tal Qur'an liyuqal innahu qari'. Kamu baca Al-Quran, hafal Quran supaya dikatakan ini qari internasional, ini qari penyataan. Qari sabil Raudatus Salam. Raudatus Salam. Ya Syekh, waqad qil, itu sudah kau dapatkan dulu selembar sertifikat, lalu naik ke atas pentas, dikasih hadiah. Hadiah mau ibunya. Rugi kita. Maka ingat, bertemuan dengan wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang di sisi Allah itu baqin, kekal, yang di sisi kita habis. Akhirnya sahabu bi ala wajhi fi nari jahannam. Lalu diseret di atas mukanya masuk neraka jahannam. Mau? Jadi baca Quran lillahi ta'ala. Ajarkan Al-Quran lillahi ta'ala. Bagaji tidak masalah. Memang di dunia memang itu. Semakin ikhlas diberi seikhlasnya. Ya nih, semakin ikhlas diberi seikhlasnya. Maka guru-guru Quran paling ketek gaji. Apa sebab? Mereka orang ikhlasnya. Baik seikhlasnya. Kita tengok di anggaran di pemerintah tuh yang paling kenek gaji guru TPA, anak mati ibu semester, potong pajak kan ya, ada potong lah, dia kembali sekolah lagi. Allah Ustaz, Allah naya alun entahlah ya. Nah, memang subhanallah jibangi Umar juga kan iya. Mudah-mudahan di elementary Nasaruddin Umar ada Umar sekian ya kan. Adi so mudah-mudahan ada doa mudah-mudahan di noyong dari contoh Umar radhiyallahu ta'ala. Umar memberi gaji pada guru Quran 10 dinar. Sedinar kini 7 juta. Jadi 10. 70 juta. Kalau 5 tahun dah habis 70 juta gaji. Itu.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, ndak juga gaji dunia ndak je mulia, ajen sampai akhirat hilang. Gaji dunia ndak akan mulia, akhirat jangan sampai hilang. Pejam kerja mata jen cece je lah gaji-gajian sekian anu. Tapi kalau dapat jen, kau dapat jen, kau dibayar doang jen dia. Jadi tolak kan ada rumus menolak dah. Tapi jangan itu yang diharapkan. Jelas? Kemudian datangkan orang yang ahli infak. Diberikan Allah SWT fa'arrafahu ni'amu fa'arrafaha. Dia tengokkan harta-harta yang dulu dia nikmati di dunia, diakui, iya dapat, betul, madza fa'alta, apa yang kau lakukan dengan harta yang banyak itu? Ayat lebih banyak ya. Ma min wajhin lil khairi illa wa arfaqtu fihi ya rabbi. Tidak ada pintu kebaikan kecuali aku sudah berikan hartaku di situ. Masjid aku buat, sekolah aku buat, apa lagi? Tahfiz aku buat. Halakat-halakat saya hidupkan. Saya orang dermawan. Kata Allah, katanya tadi fika, karenamu. Allah tahu niatnya. Kadzabta innama fa'alta liyuqal jawad. Kamu orang pemurah, donatur. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Ini orang-orang hebat ini. Makanya kita kalau melihat orang-orang yang pemurah, ya jangan disanjung, tapi doakan. Semoga Allah beri dia keikhlasan. Tidak dipuji pun dia tetapnya memberi. Tidak dipuji, tidak tetap memberi. Doakan mereka jadi orang-orang ikhlas. Dan tentu saja kita sendiri harus memulai untuk ikhlas. Nah, kita sendiri yang memulai untuk ikhlas. Berat, tapi ada rumus yang nanti yang memudahkan. Masyaallah kiram dan mata. Lalu didatangkan orang mujahid tadi, sama berjihad fisabilillah, tapi ujung-ujungnya Allah tahu isi hatinya, liyuqal innahu suja', pemberani, kesatria. Waqad qil, gelar itu sudah kau dapatkan dengan bintang Mahaputra. Misal, sah dengan penghargaan. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan gara-gara yang tidak seberapa kita merusak amal kita. Merusak amal kita. Baik, yang baru kedua ya. Dua kan? Yang ketiga. Yang membuat ringannya ikhlas itu adalah khusyuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu kita cari sebab-sebab khusyuk itu. Khusyuk itu tidak mungkin ketika pikiran masih banyak bercabang. Oleh sebab itu maka diretas itu cabang-cabang itu. Maka pekerjaan-pekerjaan kita menjelang waktu salat tidak usah dibuka dulu. Contoh awak sebagian akuntan jangan mulai metong piti menjelang azan zuhur. Itu payah ninggal. Kan ya? Atau sebagai apa namanya? Pokok ama-ama dokit zuhur bawa masak. Ya, goreng. Nyak goreng tu gangit ke dia satigan lah. Sah? Awak macam itu baru mulai nimbang menjelang azan. Atau pengurus-pengurus bila rapat mulai minit jalan azan. Apa senang azan tu pada debat panjang? Tak selesai. Ini tak membuat terus. Nah, khusyuk itu gimana? Kalau Allah mendefinisikan wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Oh, kembali lagi. Orang yang yakin bertemu dengan Allah pasti khusyuk. Tapi yang tidak yakin atau setengah yakin, sejauh mana yakinnya, sejauh itu pula khusyuknya. Sejauh mana khusyuknya, sejauh itu pula ringannya. Kenapa orang bisa imam baca ayat surah Al-A'raf di rakaat pertama solat maghrib pendeknya. Awak baca surat An-Nasr apa bilangnya?
Coba baca surah An-Nasr. La ilaha illallah. Tak jawab lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Panjang kan? Mak apa ikut ayat ni tak pendek lainnya. Saya nak ataina aja lainnya. Dulu sahabat dibawa solat tarawih oleh Nabi sampai tengah malam. Mereka bilang, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Tak bisa sambung sampai jam subuh. Awak lewat je 9, lelain mandang ke imam. Anak siapa tadi dunia? Oh, lo kena panggil. Sampai anak namanya yang panjang dunia. Sampai kena jen yang panjang mau. Apa sebab? Khusyuk enggak ada. Kenapa tidak khusyuk? Yakin bahawa solat inilah yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan, kalau yakin ibarat melamar ya anak gadis uang, itu kan menyelamatkan sekhusyuk-khusyuk lah ngajong. Kan iya? Kan iya? Cenderung lah. Kalau yakin itu yang menyelamatkan bertemu dengan Allah. Tak tahu tuan-tuan, yang pertama ditanya di akhirat itu apa? Pertama dihisab itu apa? Ya salat. Maka bagi mereka ringan salat. Jelas ya? Itulah makanya Uwais Al-Qarni mengatakan la'abudannallaha fil ardi kama ta'buduhul malaikatu fis sama'. Saya demi Allah akan beribadah kepada Allah di bumi seperti malaikat beribadah kepada Allah di langit. Lihatlah. Lihatlah. Ibadah malaikat tak pernah bosan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, itulah sebabnya Uwais Al-Qarni alun mati Nabi lah disabui dia. Siapa basuh dia mintakan doa. Tengok ya, kan orang tawasul tawasul dengan doanya Uwais, bukan dengan nama besarnya Uwais. Umar radhiyallahu anhu dapat pesan dari Nabi, kalau orang basuh je minta mendoakan orang istighfar. Sahih? Apa nak sabui Nabi? Uwais tu tinggi martabat di sisi Allah, orang minta ke Allah melalui Uwaisnya. Ada? Kan tak ada? Makanya jemaah Walid sampai taubat. Sampai taubat. Minta langsung ke Allah Ta'ala. Nya selalu alasannya awak kurang banyak dosa. Kan ya? Kurang banyak dosa, minta ndak percaya diri. Ndak beda tuan-tuan. Justru ketika sedang berdosa itulah paling bagus kita memohon kepada Allah langsung. Apa sebab? Nak main cicin duit Allah Ta'ala. Wah, ang joleh berdosa, orang suruh orang minta tu. Keri ya. Lah joleh berdosa, tak jom nak dokek ke dana. Sahih? Justru beribadah, berdoa langsung di saat kita berdosa, membuat kita akan mengakui kesalahan kita, membuat kita minta ampunkan dosa kita. Kalau ada tuan-tuan, misal kau tanpa menyamakan Allah di atas itu lagi, ada awak tak belok je nya, tak tahu Ustaz Zufaris tak amur, tak tahu abang tak jamur, terpaksa awak menghadapinya lah. Ni bulan puasa potong lah, kau ada apa kau nyanyi ni nya sampai ke nya 2 kau ke ya. Tak ada contoh jalan lain. Awak mesti mana minta yang itu. Tak ada tempat minta kecuali itu. Apa kira-kira nak buat? Apa kira-kira buat? Kalau kini telefon dulu kan, kau tak mau aja bisa buat sesuatu kan ya? Bisa buat sesuatu. Dijata Allah Ta'ala apa ya buat sesuatu? Tak, alhamdulillah. Aikol lah dapat basuh dia cuy. Dia memang terpaksa ngaku dan cuy. Dalam hati sono sayang gak cuy. Tapi nak kau dia suasung deh, Ustaz Sarkawi. Saya dia suasung je dan deh. Jadi dia kau biasa yang tak mau buang. Atu sudah itulah dapat mau. Sah? Kadang mana nangis lagi lah. Tak pernah orang yang nangis tuan-tuan. Minta maaf. Tak pernah. Bini pun tak jurah. Ya Allah.
Dalam kalau ada orang datang kita menangis tak maaf. Nya sebelum dahulu banyak orang fitnah. Yang contoh setan lebih bahaya pada setan lah. Dia ikut lah deh. Lah banyak lah saya berguang lain. Itu Ustaz dulu tak tahu antum Ustaz denya. Kau tak mau aja. Alhamdulillah alunnya mi datanglah dah maafkan. Yang tak ada. Insya-Allah lah sopun padanya cuma edan di belakang insya-Allah dah maafkan saudara insya-Allah. Jadi seorang lah. Tapi Allah Taala kan tahu dia kan? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi justru ketika saat itu setelah dapat maaf atau apa je acu kau tak dapat dah ngadu gacu juga nya kan ya. Jadi Imam Harsidi Allah Taala sangat suka dengan hamba itu. Fafirru ilallah. Sah? Larilah dari Allah atau kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Allah. Datang Amr bin Al-As yang dulu memusuhi Islam dengan segala kemampuan yang dia miliki, pas masuk Islam datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ketika Nabi ditarik tangan, dia isa Rasulullah dengan syarat. Apa syarat dang? Dosa dia. Dosa dia. Lalu kata Rasulullah SAW, alam ta'lam ya Amr annal Islam yajubbu ma qablah. Islam memutus semua kemusyrikan, semua kejahilian, semua kezaliman yang terjadi sebelumnya. Apa romonya? Kan seorang minta lah kan? Sah? Makanya seharusnya hamba itu semakin berdosa, semakin cepat dia meminta kepada Allah dan Allah suka itu. Jelas? Nah, makanya kita tidak memerlukan ketergantungan kepada orang lain. Ya. Kalau ada yang mengatakan manon afdol, kita berdoa sendiri untuk kita atau didoakan oleh orang lain untuk kita? Hah? Mana lebih afdol? Lebih afdol kita berdoa sendiri untuk kita. Yang tahu alasannya tunjuk tangan. Hah? Kenapa kita berdoa untuk diri sendiri lebih afdol daripada minta didoakan? Hah? Apa? Iya, kenapa? Keikhlasan. Walai dah ikhlas dah. Wali rumah masa dah ikhlas. Buyanya bukan dah ikhlas. Astagfirullah. Lah ini dia kawan Pak. Ada yang lebih dari itu. Ini bahasa abunya ke buyaronya, ke masalah dan buya doang dannya. Iya. Kalau masalah jole sama, masalah minta langsung sama, minta langsung je kalau tak lang. Inya tak aja wali rumah. Nah, apa sebab kita lebih afdal berdoa daripada orang lain mendoakan kita? Ngaku. Kalau orang mendoakan kita, dia yang beribadah. Sah? Kalau kita yang minta langsung, kita yang beribadah. Tidak pun sesuai yang diminta, diberikan Allah, kita sudah beribadah pada Allah. Sah? Sah? Nampak? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka tidak pun diminta itu dapat, tapi sudah tercatat amal. Tapi Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kebanyakan ayat dan hadis mengajarkan kita berdoa langsung, bukan minta didoa akan. Bukan tak boleh ya, bukan tak boleh. Tapi dan bukan tak boleh, dibolehkan minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Itu disyariatkan. Tapi mana yang lebih afdal? Afdal kita sendiri yang berdoa. Sebab apa? Orang yang berdoa diberikan salah satu dari tiga. Satu, dikabulkan seperti apa yang diminta. Atau Allah elakkan daripadanya musibah
sebanding dengan apa kebaikan yang dia minta. Minta piti kan? Sah? Tak habis piti, tapi dia elakkan dari penyakit yang kalau datang piti tu habis itu dia tak mobil. Kan ya? Kita tengok nempara sakit orang berpiti kan? Nempara sakit orang berpiti kan? Kan ya? Woi. Non tak berpiti. Sakit-sakit puan yang lelek keneknya. Sudah bom salemo. Sah? Tapi kalau lah penyakit gula, penyakit pokoknya bersukit-sukit makanan orang berpiti. Kalau itu makan jangan banyak berpiti. Cak zoki banyak. Piti tak nawul zoki banyak. Uang makan awak manyuk. Uang sampai awak tiba. Uang dapat awak bulia. Selesai. Walaupun tak awak punya. Kan ya. Bawa motor uang awak bawa motor jual. Walaupun awak sopir awak punya uang. Sekarang ya. Ada seorang kayu di Jakarta kan, ini kayu bini pengusaha, pejabat lah ya apa tu kan. Jadi betulnya punya dua pembantu suami istri, bini pembantu rumah, ini pembantu di lung. Buat sopir. Berarti ya sambil lama lah lebih 10 tahun ya Pak kan. Berarti kan elok apa tu? Sah? Apa sonang itu apa aja ibu ninya. Nak pergi ke mono aja bisa. Kalau kami payah, setiap punya. Apa nong buat sonang numpangnya. Umah gadangnya motor aja kan ya, ketukau Alphard, Lexus dan lain-lainnya motor-motor bermerek kan. Setiap itunya apa harganya? Motor ke mana kau ada uang makai pada dayan. Woi, mana kau ada uang mau makai motor ke pada dayan ya Pak roh. Kalau tonton mana kau ada sopir makai pada Pak roh. Hah? Lah mau dah sopir makai lah. Antau apa ke bandara? Kan ya, sekali jalan apa? Dua-dua situ. Autonya makai, pulang. Cik sopir makai lah. Sudah itu pergi belanja antau lah bini dah. Bini ya, tak bini apa tu lah. Nah, atau dia antau lah bini apa macam itu juga. Dok pergi, dok pulang inyo makai motor. Kalau mau makai lah. Iya paknya. Siapa boleh minyak? Siapa boleh minyak? Wang punya juga non makai sopir. Umah menolak di Umar bodoh kami. Apa tu semantolah telah di Hong Kong, semantolah di Taiwan, semantolah di Inggris, semantolah apa? Boleh kadang dalam sebulan ni kadang 2 hari seminggunya. Pembantu? Cai. Jadi duyongnya. Caklah tak banyak punya tapi banyak menikmati. Makan rumah. Mana banyak kalian makan rumah bodoh kami? Hah? Mana banyak kalian makan belanja rumah bodoh kami? Banyak pembantu lah kan? Siapa boleh? Majikan juga. Kulkasnya pakai, AC-nya pakai. Sodo alat rumahnya pakai. Nah, jadi cak tak punya tapi le mulia. Kan ya? Cak tak manahu tapi le makai. Uang sampai awak tiba. Uang dapat awak mulia. Lah, apa juga lah. Elok-elok jumpa angin. Mudah-mudahan jadi sebantu apa tu sampai mati. Nah, kok mati apa dapat wasiat misalkan seperti itu. Nah, itu. Kalau lo mulainya wali minyak tas, so boy away. Ya, apalagi pertama yang di-upload dulu. Baik kaum muslimin muslimat. Jale. Apa jale ro? Apa sampai kamu cerita? Deh, itu tiada. Ini kalau cerita tuan cerita no apal, kaji apal. Masa yakin kita bertemu dengan Allah dan yang akan ditanya ini ibadah ini. Dan Allah terima kecuali yang ikhlas. Yang keempat, yang membuat terasa ringan itu yaitu jangan memikirkan orang. Kalau memikirkan orang semakin payah kita ikhlas. Tapi pikirkanlah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beramal itu mereka khawatir tidak diterima. Oleh siapa? Oleh manusia? Oleh Allah. Cukuplah kita merisaukan Allah saja. Sebab merisaukan manusia naniko suko nitan banci, niko nemo nitan menolak. Kan ya? Lapui dia akan kami tidak akan bosu seorang pun dicintai oleh semua orang. Sah? Rasul tidak bisa, bahkan Allah Ta'ala sendiri tidak bisa. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang mencintai saya semuanya. Apanya Allah Ta'ala? Sang dennya tidak dapat dong, itu kan bengkangnya. Musawar, sang den aja tidak disukai oleh semua makhluk dia. Kan ada orang benci Allah Ta'ala? Ada orang benci Allah Ta'ala? Bang, ada orang benci Allah Ta'ala? Hah? Indahnya bang. Tu Fir'aun tu bang benci Allah Ta'ala. Namrud benci Allah Ta'ala. Orang-orang teis benci Allah Ta'ala. Sah? Orang-orang kafir benci sama Allah Ta'ala, kan dihina Allah Ta'ala gitu. Kok payah mononya bu indah? Allah Ta'ala sendiri tidak dicintai oleh semua makhluknya. Bahkan yang mencintainya cak tak ada juga tu orangnya kira. Tak garninya madado dibuatnya dah. Kan iya? Kan iya. Ittabi' ma yuha ilaik. Ikuti yang diwahyukan kepadamu. Bukan wala tatabi ahwa alladzina kafaru. Jangan ikut keinginan orang-orang kafir. Masih banyak kita yang mengklaim cinta pada Allah, mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi, mana lebih bagus beribadah langsung, doa langsung kepada Allah daripada berdoa melalui orang lain atau doa orang lain. Lebih baik kita berdoa sendiri. Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Pokoknya asal berdoa untung selalu, tidak ada rugi satu pun. Ya, yang ketiga adalah di Allah siapkan pahala yang kita nikmati di akhirat. Allah simpan permintaan itu di akhirat. Itu ada rugi pak? Ada rugi? Maka janganlah pe uang buntung awak rugi. Kemudian doa orang tu entah tu kita mau doa jalan tu awaknya. Kan alasan tadi tak berdosa kan? Tu doa taubat dah. Memang berdoa tidak akan masuk. Memang Allah berjanji mengabulkan doa saudara dari belakang. Tapi dengan catatan tidak ada penghalang. Awak minta doa nak kiai, tapi solat tak murah. Awak minta doa nak kiai, judi tetap juga. Fahamnya? Ni nak faham panjang jadi citoro. Doa walaupun Nabi yang berdoa, tapi yang didoakan itu tidak berhak menerima di beda Allah Ta'ala. Ada contoh? Ada contoh? Apa? Masya Allah. Abdul Muttalib. Apa salah? Tidak dapat hidayah, sah? Tidak berhak mendapatkannya. Itu tapi tak tahu ada dosa dia. Tak tahu ada dosa. Hah? Iya. Tak ada dosa tak? Contoh tak ada dosa lo uangnya. Lei dosa nak kena godang syirik. Tapi ada yang lebih contohnya lebih nyata. Ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah untuk istisqa. Apa makna istisqa? Doa minta hujan. Kalau Nabi berdoa mau kabul biasa atau makbul? Makbul biasanya atau ditolak? Makbul. Lalu Nabi Musa ikut perintah Allah dikumpulkan 70.000 orang ke lapangan solat istisqa. Pernah tuan-tuan tengok orang solat istisqa 70.000? Dekat awak kan? 70 orang apa yang kumpulnya? 70.000 orang. Berdoa Nabi Musa. Tak turun hujan. Nabi Musa heran. Apa terjadi? Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah suruh kami berdoa tapi tetap juga tidak turunkan hujan. Jawab Allah SWT dari wahyunya, inna fikum rajulan
jaharani bil ma'asi mundu 40 sana. Fa'murhu bal yakhruj min baini azhurikum. Ada di antara kalian itu seorang laki-laki dari 70.000, seorang laki-laki. Bayangkan, telah bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun. Kalau mau beri hujan, suruh dia keluar. Allah. Gara-gara satu orang tidak makbul doa Nabi. Bayangkan. Nampak? Nampak weh? Bagaimana kalau sodo yang doko? Sodo dan buat maksiat. Ini satu orang jadi penghalang. Bukan doa tidak makbul. Allah tak mungkir janji. Siapa berdoa Allah kabulkan. Tapi jangan ada penghalang dikabulkannya doa itu. Apa penghalang? Maksiat. Jelas? Jelas. Jangan bilang jelas, kalau tidak selesai kita. Jelas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan, Bapak Coro Ta'ala, seorang tidak sampai. Alaika ta'zin wa alaina al-balagh. Kau mengumumkan, kami yang menyampaikan. Sampailah ke seluruh orang itu. Hai orang yang durhaka pada Allah sejak 40 tahun, karenamu kamu tidak diberikan hujan, maka dengan penuh dengan rasa hormat silahkan meninggalkan lapangan ini. Nah, tolong kalau waktu itu, tolong dia kalau waktu itu, kalau sampai waang dan soang tu, tolong dia kalau, apa enggak? Maluan lah, malu dia. Kalau enggak keluar, ini 70.000 orang yang terkendala tidak dapat hujan, menyengsarakan umat kita. Akhirnya daripada pilihan kalau malu, tidak kalau sengsara. Akhirnya disitulah Allah memperlihatkan betapa mudahnya dia mengampuni hambanya. Tapi dengan syarat dia sendiri yang berdoa. Maka dia masukkan kepalanya di antara dua lututnya. Nak jen kalau nampak doangnya nangis kan? Menangislah dia sejadi-jadinya. Bertobat syekh nasuhahnya. Taubat nasuh. Menyesali semuanya, berazam tak buat lagi dan meninggalkan sejak itu. Subhanallah. Turun hujan lebat. Musa heran. Belum ada yang keluar tapi sudah turun hujan. Musa bertanya lagi, ya Rabb, ma kharaja minna ahad, belum ada keluar, fasaqaitana. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT kepada Nabi Musa, billazi mana'tukumul qatr al-qatar saqaitukum. Orang yang karenanya tadi saya tahan hujan, sekarang karena dia bertobat aku berikan hujan. Masya Allah. Itu apa aja perlu wali-wali tu nak jolir apalagi orang yang sudah mati pula kita harapkan doanya. Ni orang pendosa 1 tahun bertobat langsung Allah terima. Makanya kita anjurkan yang merasa tidak pede berdoa sama Allah, paksakan berdoa, sebab waktu itu antum akan menyerahkan diri minta ampunan dosa. Tidak mungkin awak dan tak ampun doa Ta'ala langsung ya Allah bayar bini ampe tak akan dibayar nyawa dosa saja, pasti bertaubat pada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu yang paling utama kita yang berdoa pada Allah SWT walaupun dalam keadaan berdosa, karena Allah suka hambanya yang kembali kepadanya. Jelas? Siapa yang bisa mengulang? Bagaimana supaya ikhlas itu dapat kita lakukan dengan mudah? Pertama, tauhid. Tauhid itulah yang akan membuat orang ikhlas, karena tidak mikirkan. Yang kedua, rindu bertemu Allah warindu tu sana mau jong apa jo deh kan ya.
Tak apa nak kalian pergi Malaysia dulu, rindu pulang, pergi melamar. Kan iya, tolok lolok 2 jam saya semalam kayaknya bang ya. Lupa bang. Dia rindu. Dia sampai dah luangnya. Itu rindu pada Allah. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, tak mikirkan kecuali Allah dalam amal kita. Sebab pujaan manusia sebentar tak berguna jurang. Ini ketika sayang kawak, sudah itu babusuan lah jawab. Kan ya? Lu sanyo-sanyo sudah itu tendang. Makanya ikhlas, memikirkan hanya Allah saja. Pikirkan pandangan Allah. Yang keempat, sudah ya? Sudah keempat ya kan? Lah, gitulah dulu ya. Yang kelima, ini tidak boleh dilupakan. Minta kepada Allah, doa supaya kita diberikan keikhlasan dan tawakal kepadanya. Tanpa taufik dari Allah tidak mudah, maka minta kepadanya. Semoga Allah beri kita keikhlasan dalam berbicara, keikhlasan dalam bekerja, dan keikhlasan dalam meminta. Jelas? Termasuk kalian ketika nuntut ilmu, minta kepada Allah supaya ikhlas. Orang ikhlas dapat 2 gajinya. Gaji di akhirat, gaji di dunia. Di dunia diangkat derajatnya, di akhirat bermanfaat pula. Oleh sebab itu, tidak usah pikirkan jadi apa pun, insya Allah jadi uang. Jadi uang lah euro. Baik uang dengan W maupun uang tanpa W. Paham? Uang dengan W jadi uang. Awak jadi manusia yang baik, atau jadi uang penghasil PT. Orang tak sekolah dapat macam PT, masa sekolah tak dapat PT. Makanya ketika masuk hadis dulu, banyak yang kritik apa ni masuk hadis Ustaz? Payah cik kojonya. Dia untuk ilmu tak tahu cik kojo dah nyaran. Jak kena lah kojonya. Tak kojo tak ada PT, tak perlu PT, dan yang ada Zoki. Mana pun yang PT tu Zoki. Balik cerita pak tadi dia. Ya. Inya membali tapi tidak menikmati. Ikon do membali tapi inya mati. Nampak yang menikmati atau memiliki? Yang menikmati atau memiliki? Tidak. Kalau memiliki pan yang wator dah. Cuba Haji punya hotel, dapat lolok situ, tidak atau memeliawa. Pan yang dan ulang lihat, nginap di hotel berbintang 5 atau Haji punya dengan Haji cik lolok situnya, mana sana? Cik loloknya. Kalau Haji punya pan yang BBQ, pajak lah, gaji karyawan lah, abang lah, keluhan konsumen lah, amutnya menikmati lah. Kan ya? Anda lebih nikmat boleh, awak tak berpiti tapi lolok situ. Kan ya? Piti tak kalu, awak dapat lolok situ. Mana nak lewat mamben piti dapat lolok atau lolok tanpa ngalun piti? Aja dia. Makanya tak lo piti paling zaki. Makan lama. Uang berpiti dengan diwayun doang, mana lama? Tidak ada jepah halo pada. Iya, kalau hanya masalah makannya, lebih lama lah dibayun pada bayu. Makanya ada keedah di situ lama makanan tapi bayu tak lama adanya. Kan ya? Tetapi lain lagi. Kan membayar itu kan ada unsur lain lagi kan? Kalau kita niat membayarkan itu untuk sesuatu kesenangan lain, yaitu kesenangan hati dengan berinfak, itu bab lain. Tapi kalau tadi kan bab kan mana mau bab piti pun dah bazaki. Apa bazaki lah. Babu banyak bab piti tapi tak ambil makan lama dah sah. Awak tak bab piti makan lama tahu. Kau kalau makan apa kikil lelek seluar semurat. Agak masin kan lah naik lah dah. Padahal piti banyak. Amu tu cakap awak tak piti apa makan apa lama. Syafakallah.
Iya. Setiap makan berpikir juga, tergenek pikir itu kadang layo gitu. Jadi ada bang, staf ahli menteri waktu itu, staf ahli menteri agama kan, nak pulang, apa bosan? Ayahnya, bodoh yanangnya, ayah semuratnya, dia dan makan bangkit, dia ndak dan makan bangkit jam, mau bangkit tu dia makan lainnya. Joleh mana punya. Tapi dah nak masuk ke doang. Kodenya cerita apa tu kan, staf ahli menteri agama dulu kan, cerita nyaya. Ah? Setengahnya lain sore itu jawab. Nah. Dipikir mulia tapi jenis sop. Baik dah. Jadi jangan lupa berdoa sama Allah supaya diberikan keikhlasan. Jelas? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah, terima kasih. Kalau itu sisi mewah, mungkin tidak ada yang mau bertanya. Kita bayang dia cik pertanyaan setengah jam luruhnya. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.